Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin bahas soal eh, cara mengecek keaslian oli ya. Cara mengecek apa sertifikasi yang dikeluarkan, yang diklaimkan oleh pabrik oli itu bohong atau jujur. Jadi ceritanya penulis ini kan buat ya artikel soal X10. Jadi videonya belum penulis upload, tapi ya penulis bahas dulu. Jadi dari oli X10 ini yang marketingnya itu ngomong ngawur lah menurut penulis ya. Ada beberapa hal yang menurut penulis ngawur. Ini penulis bahas, tapi kemudian jadi muncul ya protes. Dibilang pengetahuan penulis dangkal, terus silahkan tanya kalau soal dia, saya akan jawab gitu ya. Ya penulis jawab itu bukan pakai argumentasi ya, tapi menunjukkan copy paste dari referensi oli resmi ya, dari penelitian bahwa ya buat oli itu gini. Ya macam-macam lah gitu pokoknya. Kalau penulis jawab soal oli, penulis kasih referensinya. Kalau penulis dibilang pengetahuannya dangkal, ya memang. Kalau nggak dangkal ya penulis nggak akan pakai referensi dari luar. Referensi dari Nori ya, dari Loop Magazine. Jadi dari apa, industri oli lah. Tapi yang penulis nggak setuju itu karena disebutkan bahwa oli X10 ini sudah diapikan, sudah dijasukan, sudah di SNI kan. Penulis dulu pernah coba ya oli X10 itu, dan saya ingat penulis nggak ada itu sertifikasi JASU, nggak ada itu api donat. JASU juga meragukan, tapi yang itu bilang sudah diapikan, jasukan, SNI kan. Ya karena penasaran apa bener sih klaimnya itu, ya wes penulis coba cari informasi. Nah sekalian ya, untuk ngajari gimana sih caranya untuk mengetahui keaslian atau kebohongan sertifikasi gitu. Jadi sertifikasi itu bisa dicek secara langsung
ada link-linknya, websitenya tersedia. Ya mungkin cuma ya yang lain nggak peduli ya. Yang ngaku-ngaku APSN ini lo bisa dilihat di website resminya PI. Kita sudah jaso, ini loh buktinya kalau mau buktikan sendiri. Nah biasanya kalau jaso itu ditunjukkan ke botolnya, ini loh di botolnya ada tulisannya jaso gitu ya. APSN, lihat nih di botolnya ada tulisannya APSN gitu ya. Jadi ya standar-standar gitu itu kita itu disuruh ngeceknya ke botol ya. Ya sama lah kalau ada misalnya enaknya apa ya, ya barang jualan loh. Harganya berapa ini? 5.000. Ini loh lihat tulisannya di bungkusnya 5.000. Itu mungkin ya. Terus ini ada uang palsu atau asli? Oh ini uang asli nih, ada tulisannya, lihat uang asli gitu. Terus misalnya ada obat gitu ya, obat mujarab gitu ya. Dari mana saya tahu mujarab? Ini loh di botolnya ada tulisannya mujarab, pasti mujarab gitu ya. Terus dari mana saya tahu motor ini irit? Oh ini loh, dilihat di iklannya ini ada tulisannya motor ini paling irit sedunia. Mau motor paling irit, beli motor ini. Nah, gitu. Lihat loh, ini loh buktinya di iklan ini loh. Lo lihat nih sendiri. Terus kebaca jelas motornya paling irit gitu. Ya kira-kira kayak begitulah. Jadi SNI, Jaso, API itu biasanya ya nyuruhnya ke itu, nyuruhnya lihat tulisan di botolnya. Kalau ada tulisan API SN ya itu pasti APSN gitu katanya sales. Maaf, penulis beli oli dulu. Ya wis kembali lagi. Jadi kebanyakan orang ngeklaim itu ya berdasarkan iklan, berdasarkan tulisan website, berdasarkan tulisan di bungkus, atau misalnya orang-orang itu lihat di apa spesifikasi oli di datasheet. Jadi misalnya untuk soal kekentalan, soal SAE itu di datasheet ada, dibaca dari situ, soal TPN-nya. Nah dari situ juga dibaca, oh apinya api berapa ini, jasonya jaso berapa ini, terus apa lagi, oh ya SNI-nya berapa. Nah penulis coba cari ya, dia aku diklaim-klaim standarnya jaso apa api jaso SNI itu apa bener sih kok dia ada diomongin, kok pasti terpercaya macam-macam. Dan untuk produk, penulis pilih yang sudah pernah penulis coba ya, penulis pernah coba itu extend 10W40 tipenya sport ya kalau nggak salah ya. Jadi extend sport yang 10W40 penulis cari di website, kalau nggak salah ya itu tipenya extend XT40. Nah berikut ini keterangan di website resmi extend.id. Ini website resminya Extend. Ini ada Extend XT40 yang pernah penulis coba di Suzuki Spin. Harga 52.000, spesifikasinya SAE 10W40, sertifikasi JASO MA dan API SL. SNI disebut angkanya ini. Terus motornya disebut pakai ester, yang kelas tertinggi katanya superior ritas. Oh ya,
2 kali lebih lama ini disebut 5000 km ya. Ini standar rendah, ini pakai mesonan super dan campur minyak goreng penulis juga bisa segitu. Ini produsen distributornya Surganya Motor Indonesia. Kalau yang versi mobil, Surga Mobil Indonesia. Yang labelnya warna oranye. Wah, kalau lama nggak dipakai sehari, motor remnya ini nggak pakem ya. Ya wis lah. Terus XT40 ya, itu jasonya jaso MA, API nya SL, SNI nya adalah kodenya. Jadi ada ya kode semua sertifikasinya disebutkan jelas di websitenya. Terus sertifikasi yang buat itu kalau nggak salah depannya Surganya lah, belakangnya lupa penulis. Surga untuk yang produk mobil, Surganya untuk yang produk motor. PT Surganya apa gitu loh. Dan ya wis, penulis coba cari untuk API, ada websitenya ya, linknya ya, nanti penulis cantumkan. Penulis cari lah X10, nama apa ya, nama brand name kalau nggak salah tempatnya, nggak nemu. Produsennya Surganya nggak nemu juga. Ini mungkin penulis tambahkan yang untuk pabrik ya. Ternyata apa ya, nggak ada oli extend di api.org. Padahal kalau namanya oli yang sudah disertifikasikan API itu pasti tercantum di api.org. Tapi berikut ini kalau kita mau mencari lisensi API-nya oli itu benar nggak atau enggak, engineoil.api.org, directory EOLCS search licenses ya. Kita cari dari produk dulu, X10 search, nggak nemu, no record to display, artinya nggak ada. Balik lagi, kita cari berdasarkan perusahaannya Surganya. Nggak ada juga. Kita cari dari pabriknya, kalau nggak salah namanya Baria, nggak ada juga. Kita coba Pertamina. Ada Pertamina ya, ada. Ini Fastron, maaf layarnya. Nah, ini ada Fastron Good, Meditran, Prima XP, Zipex ya, wis itu. Ini berarti produk-produk Pertamina ada yang beneran disertifikasi ya, sertifikasi API sampai dari 2020 sampai 2021, berarti bener loh ya. Produk Pertamina API-nya ada yang benar ya, walau nggak semua produk, tapi terbukti bahwa Pertamina melakukan sertifikasi. Ternyata nggak ada. Jadi orang pembaca yang ngeklaim bahwa X10 itu sudah diapikan itu bohong ya, bohong, atau dia salah informasi. Dia nggak ngerti tapi pura-pura tahu ya, salah yang jelas. Oli X10 itu apinya palsu. Terus habis gitu oh ya, penulis coba juga cari, kalau cari produknya Pertamina ada nggak. Oh ternyata ada Meditran, ada Fastron, ada Enduro ada nggak, lupa penulis.
Yang jelas yang berlaku itu Meditran, Pastron, apalagi ya, Prima XP. Nah itu sudah tercantum, terus ada itu di situ. Jadi jelas sertifikasi API-nya anu ya, sudah sesuai ya kalau yang untuk produknya Pertamina. Jadi apa, nulis API itu memang beneran ada di API.org untuk yang Pertamina. Untuk yang extend itu palsu, bohongan, nggak sesuai kenyataan. Wes. Banyak ya orang mengklaim palsu itu. Sayang sekali. Ngaku-ngaku gini-gini, ngomong gini-gini, tapi ternyata salah. Ya kayak kemarin cerita soal itu ya. Soal apa namanya? Liqui moly bahannya ester ya, ternyata bohongan, palsu ya. Terus kemudian untuk soal jasonya, jaso ini agak unik ya, karena yang penulis temukan itu dalam bentuk file PDF berisi oli-oli apa saja yang lulus uji jaso. Uji jaso itu enggak komplit ya, karena sebenarnya ada sendiri-sendiri. Untuk yang apa namanya, untuk yang kualitas oli ada sendiri, untuk yang apakah oli ini layak untuk motor atau motor kopling basah atau enggak, itu ada sendiri. Dan oh ya, standar jaso itu bukan merupakan pengakuan bahwa kualitas atau performa suatu oli itu baik, tapi untuk standarisasi saja oli tersebut termasuk cocoknya untuk matic atau untuk cocoknya untuk sport. Jadi untuk pembeda saja ya, bukan penentuan kualitas. Ini disebut jelas di dokumen resminya. Jadi begini dokumen jaso ya, jalos.or.jp. Ini dokumen implementasi, petunjuk implementasi dari standar jaso ini. Kalau kita cari kata kunci misunderstand ya, ini dari jasonya sendiri akan mengecek apakah ada pernyataan yang bisa membuat salah paham. Terus yang menggunakan label jaso ini tidak boleh menggunakan iklan yang penjelasannya bisa menyebabkan salah paham. Jangan sampai orang berpikir bahwa jaso itu telah menyetujui atau melakukan sertifikasi dari kualitas atau performa oli. Berikutnya ini juga sama, pengguna standar jaso tidak boleh menggunakan pernyataan apapun yang bisa menyebabkan salah paham, yang bisa menyebabkan orang berpikir bahwa jaso ini telah menyetujui atau melakukan sertifikasi kualitas atau performa oli. Jadi nggak boleh sama sekali sampai ada salah paham seperti ini. Ini beda dengan yang diomongkan dengan komentar itu ya, disebut sudah dijasukan, jaso itu bukti kualitas, itu nggak boleh ya. Ini jadi orang nggak boleh sampai salah paham. Ini berikutnya nih, we shall not use in our advertisement. Pokoknya orangnya berjanji nggak boleh, tidak akan menggunakan pernyataan di setiap iklan yang bisa menyebabkan salah paham. Jangan sampai orang salah paham bahwa jaso ini menyetujui sertifikasi atau ya menyetujui atau melakukan sertifikasi performa polimotor yang diujikan. Konsumen yes, pokoknya pabrik oli atau pemasarannya atau iklannya itu nggak boleh membuat konsumen jadi berasumsi bahwa oli tersebut sudah diakui performanya atau kualitasnya oleh jaso. Jadi yang diomongkan oleh pembaca ini soal jaso itu bukti kualitas itu salah, itu nggak boleh itu.
Jasunya sendiri ngelarang itu. Jadi salah itu. Nah, yang jelas di Jaso ini ada nggak oli yang penulis pakai ini Extend Sport ini? Ternyata nggak ada. Jadi ini ya daftar Jasonya, file Jalus online PDF 4T EV list. Ini filenya ini update 1 Januari 2021. Kita cari dari nama produsen distributornya, surganya. Oh, nemu. Jadi ini ya Extend Matic Supermax. Tadi nemunya cuma satu ya, satu. Jadi cuma ada satu entry saja, Extend Matic Supermax yang disertifikasi Jaso. Sertifikasinya MB, kekentalannya 10W40. Jadi cuma oli ini aja, yang lain-lain nggak ada Jaso, nggak ada di Jaso. Jadi kalau ada yang ngomong olinya di Jaso kan itu berlaku cuma untuk Supermax tok, yang lain-lain nggak ada. Jadi yang ada itu Extend yang Sport Supermax kalau nggak salah ya. Jadi yang untuk NMAX oli Matic 10W40 itu yang ada di daftar tersebut. Jadi diomongi sudah dijasokan itu ya itu bohong itu, karena yang sesuai yang tercantum di Jaso itu cuma yang untuk Matic saja, sementara yang penulis pakai nggak ada di Jasonya, nggak tercantum. Nah, lagi ya bohong lagi, parah kok. Orang-orang itu emang sukanya ngomong asal jeplak seakan-akan bener, tapi begitu dicek verifikasi beneran ternyata bohong. Banyak orang kayak gini nih, banyak penipu ya, hati-hati ya. Di Facebook banyak orang yang komentar sok-sok ahli gitu juga banyak. YouTube juga banyak. Terus lagi soal SNI di website resminya, website resmi loh ya, Extend Indonesia, oli lokal kan emang itu ya, wes dilihat di situ ada angkanya kan. Penulis cari ke Google, loh kok itu bukan angkanya angka sertifikasi, bukan angka sertifikasi, tapi angka acuan standar. Jadi nemunya itu di BSN, Badan Sertifikasi Nasional, yang menentukan standar-standar pengujian. Nah, ini adalah website BSN ya, teman standar. Penulis sudah masukkan angka ini tadi 7692.2 2012. Ternyata ketemu hasilnya. Ini hasilnya SNI. Klik aja. Ini SNI-nya. Judul spesifikasi pelumas ya. Dicari di BSN, nemu angka itu, dan angka itu nggak mengacu ke produk Extend khusus, tapi mengacu ke cara menguji olinya. Jadi angka sertifikasi yang dijulukan sertifikasi .2 ya, ada API, ada Jaso, ada SNI, itu angkanya bukan angka sertifikasi beneran. Jadi angka itu angka angka palsu, bukan angka sertifikasi SNI-nya, tapi standar yang dipakai. Ya mungkin kira-kira sama lah dengan menyebut
sudah ISO 9001 tapi nggak disebut nomor sertifikasi ISO-nya, kayak gitulah. Tapi sebenarnya begitu penulis cari produk ya nama merek ketemu kok extend itu. Nah ini tempat daftar SNI-nya ya, daftar sertifikasi produk Pusat Standarisasi Industri. Sudah penulis masukkan extend dan ketemu 3 hasil. Ini minyak lumas 4 bensin kendaraan bermotor. Ini 4 langkah sepeda motor. Nah, di sini kelihatan jelas ya. Nomor sertifikasinya ini, standarnya ini berlaku sampai Mei 2023, mulai 24 September 2019. Ini musim-musimnya musim-musimnya uji SNI ya. Nama perusahaan Surganya Motor Indonesia, pabriknya Varia Trending Co. Ini olinya Extend Matic XT40, Extend Matic XT30, Extend Matic XT40, Extend XT40, Extend 40 motorcycle, Sport XT ya. Ya wis ginilah. Diuji oleh Balai Besar Bahan dan Barang Teknik B4T. Ya sudah, itu data SNI-nya ya. Berarti untuk standar SNI benar sudah ada. Tadi kan juga ada ya. XT40 ini ya. Ini yang penulis pakai. Ketemu dia itu produknya siapa, distributornya siapa, yang melakukan pengujian itu siapa. Ya yang jelas emang benar sudah SNI, tapi itu 2019 dan kalau nggak salah penulis itu beli extend nggak ada tanda SNI-nya sama sekali. Entah sampai sekarang kayaknya nggak ada SNI-nya ya. Oli ini tetap prima pada suhu tinggi, menjaga akselerasi motor tetap stabil, membentuk lapisan pelindung dinding silinder dari gesekan piston sehingga umur mesin lo menjadi lebih panjang. Penulis juga jadi nggak yakin, soalnya biasanya SNI itu walau nggak lengkap ya, itu sudah menguji kekentalan. Jadi kekentalannya itu diuji. Lah ya, kekentalan itu sudah diuji, tapi kok yang penulis rasakan beda gitu loh. Penulis kan sering ganti-ganti oli ya di Suzuki Spin itu. Wah, sering banget itu. Nyoba macam-macam oli. 10 ada kayaknya, 10 macam lebih ya, lebih pasti. Nah itu penulis itu seumur-umur ya, oli yang paling menghambat ya, yang paling terasa berat di mesin ya waktu pagi hari itu cuma extend, lainnya sama sekali nggak pernah. Penulis pernah pakai oli 20W50, 15W50, berbagai macam merek, macam-macam mereknya. Tapi penulis nggak pernah merasakan sampai beratnya seperti oli Extend Sport 10W40. Jadi 10W40 tapi dipakai antepnya koyo bukan koyo ya, lebih dari oli mesin yang selama ini penulis pakai, selama itu penulis pakai. Jadi mesin itu loh sampai kayak berbet, susah menyala, berat banget. Jadi mesin kayak mau mati.
sepeda motor penulis saat itu nyetatornya enak ya, sama kayak NMAX sekarang ini, pencet sekali cedek jereng gitu, nggak usah lama ya kayak NMAX penulis ini sekarang, cedik jereng gitu wes. Itu nggak mau, RPM-nya sangat-sangat rendah, itu berat banget, jadi mesin kayak mau mati gitu. Idol yang biasanya stabil ya deng 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 karena penulis pakai pro kapasitor, suara knalpot dan tegas ya biasanya, itu pakai extend itu enggak, kayak ya wis terlalu rendah gitu loh, enggak normal, RPM-nya lebih rendah dari biasanya saking beratnya. Tapi di hari berikutnya parah oli extend ini, karena ya kekentalannya apa jadi berubah drastis. Di hari pertama kayak apa, mesin itu kayak direm ya, kayak bukan direm, kalau direm kan rodanya ya, kayak apa ya, ya pokoknya kayak oli yang terlalu kental lah, mantep banget lah, mesin susah nyala lah, kan digas itu sampai berepet ya. Yang jelas apa namanya, berat gitu ya, tapi di hari kedua sudah nggak berat lagi. Di hari ketiga wis kayak oli-oli lainnya gitu, start langsung jereng. Kok bisa sampai terjadi seperti itu? Kalau orang-orang ngomongnya pakai satu hari jadi enak gitu, kalau menurut penulis gitu enggak, itu ciri oli jelek. Oli itu kalau bagus kekentalannya itu konsisten, nggak secepat itu perubahannya. Jadi kalau hari pertama berat, hari kedua ya harusnya berat juga, nggak sampai berubah drastis seperti itu. Dan dalam waktu seminggu encernya itu lebih daripada yang penulis pakai di NMAX ini. Jadi biasanya kan kalau penulis ya makhluk gitu kan, biasanya sehari itu bukan biasanya ya, penulis cuma pakai Yamal berapa kali, cuma 2 kali ya, oli bawaan sama waktu sudah ganti oli. Nah itu kan kalau pakai Yamal itu sampai dalam beberapa hari ya sudah ganti oli, itu kan suara mesin wis muncul suara amplas. Nah hal itu juga yang sepertinya terjadi di Suzuki Spin pada waktu umur oli sudah seminggu, sudah penulis pakai 6 hari ya, terus encer. Entah apa benar ini oli sudah SNI ya, soalnya ya penulis nggak pernah beli ada tulisannya SNI atau enggak. Di website pemerintah juga terlihat bahwa olinya sudah di SNI. Nah penulis benar-benar ragu apa benar yang dikirimkan contoh untuk diujikan itu benar-benar produk yang dijual. Jadi kasarannya penulis menuduh extend ini memalsukan produk. Jadi yang dikirim, yang diuji itu bukan produk yang dijual, diganti dengan produk lain misalnya yang sudah lolos SNI. Penulis curiga gitu. Soalnya kalau beneran apa namanya, beneran lulus SNI, mestinya dari sisi kekentalan pun nggak sampai salah lah. Banyak yang ngomong extend ini olinya berat, padahal kebanyakan oli extend itu yang 10W40 ya. Di data spesifikasinya juga ditunjukkan seperti itu. Kekentalan ya tengah-tengah lah. Jadi
API 10 SPI belakangnya 40 itu kekentalannya adalah antara 12,5 sampai 16,5 kalau nggak salah ya. Dan extend itu kekentalannya adalah 14, kekentalan suhu 100 derajat ya, nggak ada HTAS. Ya yang jelas penulis ya ragu ya, tapi sudah jelas ya, terbukti bahwa oli extend ini enggak distandarkan JASU. Jadi kalau ada yang ngomong sudah dijasukan itu bohong. Jadi pembaca penulis yang komentar seperti itu ngarang, itu ngaco, itu niat merusak itu. Jelas orang yang nggak punya niatan baik kayak gitu. Soalnya dia sendiri ngomongnya coba dicek, coba diverifikasi, dan ketika penulis verifikasi, penulis cek sendiri ternyata bohong ya. Nggak suka penulis sama orang yang seperti itu. Masalahnya ya banyak ya orang ngaku-ngaku kayak gitu, sok tahu gini gitu, yang ngomong ya salah mas gini anu gini, tapi dia sendiri nggak melakukan verifikasi. Padahal untuk ngecek standar API itu kalau niat gampang, penulis bisa nemu linknya verifikasi itu nggak butuh setengah jam. Jadi kalau niat nyari caranya lihat sertifikasi gitu, itu bisa kok pakai Google, kurang dari setengah jam. Mungkin merasa ada yang sulit ya wis, silahkan dah lihat di link-linknya. Nanti penulis sertakan linknya di deskripsi juga aja biar gampang. Yang jelas untuk ngecek itu ya jangan lihat bungkus lah ya, bodoh itu caranya. Ngecek sertifikasi itu nggak lihat bungkus. Sama sepertinya kalau ngecek irit atau enggaknya itu nggak lihat klaim iklan, misalnya di selebaran motor paling irit sedunia gitu ya, jangan lihat itu. Tapi ya cari dia misalnya yang melakukan pengujian perjalanan selama ini 1 liter bisa berapa kilometer, nah itu disebutkan. Ya wis lah, gak kerasa udah nyampe. Wis, terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.